Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan yang pertama ini. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Dari definisi, kemudian manfaat, kemudian apa hukumnya, dan lain-lain. Di pertama kita akan membahas tentang arti dari ilmu tajwid itu. Ilmu tajwid itu berasal dari kata, menurut bahasa itu berasal dari kata jawwada yujawwidu atau hassana yuhassinu. Arti lain adalah memperbaiki atau memperbagus. Jadi ilmu tajwid ini adalah ilmu yang memperbaiki bacaan atau memperbagus bacaan. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah yaitu ikhraju kulla harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqquhu wa mustahaqquhu. Jadi ilmu tajwid ini adalah ilmu yang membahas bagaimana mengucapkan huruf di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'anul Karim secara sempurna dan memberikan hak dan mustahaknya. Apa itu hak mustahaknya? Nah, nanti kita akan bahas. Baik, hak dari huruf itu adalah bisa dikatakan dengan sifat lazimah. Sifat lazimah ini adalah sifat yang selalu ada di dalam huruf tersebut. Contohnya ada di sifat huruf sin itu ada hamas atau mengalir. Jadi ketika mengucapkan sin itu harus ada hamasnya. Mengalir. Tidak bisa terhenti. Nah, itu sifat yang salah satunya harus selalu ada. Kemudian kalau mustahak itu sifat aridoh. Sifat aridoh itu adalah sifat yang terkadang menyertai dan terkadang terlepas dari suatu huruf. Itu disebut dengan hak dan mustahak. Kemudian objek dari ilmu tajwid itu apa? Objek dari ilmu tajwid ini adalah kitab suci Al-Quran. Jadi kenapa kita belajar tajwid ini? Supaya kita baik, supaya kita bagus dalam membaca Al-Quran. Manfaatnya apa sih? Ada beberapa manfaat dari mempelajari ilmu tajwid ini. Yang pertama adalah menjaga lisan kita dari kesalahan saat membaca Al-Quran. Nanti kesalahan juga ada dibagi lagi menjadi dua. Ada yang memang kesalahan jelas, ada yang kesalahan yang hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah mahir saja. Nanti insya Allah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah menjaga keaslian Al-Quran. Karena asal Al-Quran itu adalah riwayat atau memang turun-temurun. Kenapa kita belajar Al-Quran? Kenapa kita belajar tajwid? Supaya Al-Quran yang kita baca sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat dari kita mempelajari ilmu tajwid. Kemudian apa keutamaan dari mempelajari ilmu tajwid ini? Ilmu tajwid ini adalah ilmu yang termasuk ilmu yang paling mulia. Salah satu ilmu yang paling mulia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena hubungannya dengan kalamullah, karena hubungannya dengan Al-Quranul Karim, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa disebut ilmu tajwid ini adalah salah satu ilmu yang paling mulia. Kemudian siapa sih pencetus dari ilmu tajwid ini? Nanti kita dibagi menjadi dua, ilmu pencetus secara teori dan pencetus dari riwayat. Dari sisi teori ini ada ikhtilaf, ada perbedaan terhadap siapa pencetus atau siapa yang pertama kali mengadakan ilmu tajwid ini. Ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Duwali. Ada juga yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ada juga yang mengatakan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini yang pencetus salah tiga yang dikatakan bisa dikatakan
menjadi pencetus atau yang memulai ilmu tajwid secara teori. Nah, itu jadi secara teori tadi 3 orang itu disebut salah satunya. Kemudian secara riwayat otomatis kita kembalikan kepada Rasulullah SAW yang bertalaki langsung kepada Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Seperti itu. Baik, kemudian ilmu tajwid ini disandarkan kepada siapa? Jadi ilmu tajwid ini disandarkan langsung kepada bacaan Rasulullah SAW. Kenapa seperti itu? Karena tadi sudah jelaskan ilmu pencetus dari ilmu tajwid secara riwayat itu langsung dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertalaki langsung kepada Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam langsung dari Rabbul Izzati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah hukum dalam mempelajari ilmu tajwid ini. Nah, baik, mempelajari dan bagaimana mengamalkannya. Untuk mengamalkan ilmu tajwid ini itu adalah fardu ain, atau setiap orang yang membaca Al-Quran wajib harus kudu mesti memakai ilmu tajwid. Sedangkan mempelajarinya itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau misalnya di daerah kita sedang mempelajari ilmu tajwid, maka kita tidak dosa untuk meninggalkan atau tidak mempelajari ilmu tajwid. Tapi membacanya dengan ilmu tajwid itu adalah fardu ain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.